arus yang mengalir di dalam setiap komponen Kalau seri sama Pak, ya. akan sama ya, berarti. Oke. Ya, kalau Oke lah, berarti apa impedansi? Halo? Lah, kok nggak ada tadi? Mana sih tadi? Waduh. Oke lah, ini aja kali gitu. Dian Tri Utami. Halo? Halo, iya Pak, hadir. Oke. Nah, apa itu impedansi? Impedansi itu saya tadi jawabnya ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik. Nah, sering juga disebut sebagai hambatan listrik sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Oke, nggak apa kan? Textbook banget ya. Oke, tadi ada namanya bolak-balik tadi ya. Jadi kalau dia searah nggak ada impedansinya, tapi enggak, impedansi ini terjadinya dalam kasus arus bolak-balik atau AC itu tadi. Kalau DC nggak ada? Ada, cuman dalam komponen elektronik tertentu, Pak. Maksudnya? Jadi setahu saya itu nggak ada yang Pak. Setahu saya ya Pak, kalau impedansi itu adanya di rangkaian AC. Coba kira-kira temanmu siapa yang lebih mengerti masalah ini? Coba ditunjuk deh siapa. Febrian Rucianti mungkin Pak. Oke. Ada Febrian? Saya Pak. Nah, gimana nih menurutmu? Kalau menurut saya impedansi itu juga di arus AC Pak. DC nggak? Enggak. Kenapa? Untuk itu saya masih kurang tahu Pak. Oke. Gini, jadi kalau disuruh menghitunglah impedansi dari komponen ketika ada satu rangkaian tertutup itu ada RL dan C ini. Gimana rumusnya untuk impedansi totalnya? Serial misalkan ya. Untuk rumus impedansi itu berarti akar R kuadrat ditambah X elemen XC kuadrat. Nah, XL dan XC itu kan gimana? XL itu apa sih? XL. Nggak, kenapa muncul dia XL? Mengapa ada X-nya? Kenapa nggak L dan C aja kayak R gitu? Kenapa? Sepertinya itu karena ada pengaruh frekuensi. Betul. Betul. Frekuensi itu frekuensi apa? Frekuensi rangkaian itu, Pak. Maksudnya? Frekuensi rangkaian gimana cara ngitungnya? Kalau frekuensi setahu saya misal kayak listrik di rumah-rumah gitu bukannya sudah pasti gitu ya Pak. Misal di Indonesia frekuensinya 50 Hz gitu. Nah, berarti kan itu frekuensi sumbernya ya kan ya? Oh iya. Nah terus kalau yang R walaupun frekuensinya 0 ada nilainya nggak? Iya ada Pak. Nah berarti kalau DC ada frekuensinya nggak? Oh nggak ada. Nah berarti intinya impedansi itu ada nggak? Kalau untuk arus DC, kalau untuk sumber tegangan DC? Nggak ada. Hah? Lu gimana tadi? Tadi gimana katanya ada? Tadi saya ngomong gimana Pak gimana? Kalau frekuensinya nggak ada, komponen R-nya itu masih menghasilkan impedansi nggak? Oh iya. Sedangkan ketika arus DC, sedangkan kalau untuk arus tegangan DC atau sumber tegangan DC itu punya frekuensi nggak? Nggak. Nah, berarti ada nggak impedansinya? Oh, tetap ada. Oke. Ini review aja. Oke, next ya. Siapa nih? Siapa lagi ya? Oke. Bayu nih. Bayu udah ngumpulin tugas tes awal belum nih? Kok belum di-assign? Udah ya Pak.
Oh, udah. Mungkin belum tune in kali ya. Oke, apa yang dimaksud dengan OPM, Bayu? Pak, Apa? OPM itu Hmm. dalam bentuk IC yang fungsinya itu buat penguat sinyal listrik gitu, Pak. Penguat? Gimana Sinyal itu listrik. maksudnya? Hmm. Gimana itu? Penguat gimana maksudnya? Ayo kita. Oke, kalau tidak coba dijelaskan mengenai ini tadi aja deh. Karakteristik khas dari OPM ideal. Jadi misalkan memang salah satu fungsinya adalah untuk sebagai penguat kan gitu. Iya. Nah, jadi apa yang menjadi ketika kalian nanti menganalisis ngitung berapa penguatan dari OPM itu kan berarti kan ada beberapa langkah yang memang harus kalian pahami terkait dengan karakteristik khas dari si OPM-nya. Gitu kan? Apa? Kalau kamu tadi jawabnya apa? Kalau karakteristik dari OPM itu Pak, tegangan outputnya itu sama dengan 0, terus impedansi. Tegangan output sama dengan 0. Ya. Loh, itu berarti nggak jadi menguatkan dong. Itu yang dikuatkan tegangan atau arusnya ya? Iya toh? Berarti misalkan tegangan outputnya 0, berapapun nilai inputannya, outputnya 0 kan jadi nggak penguatan dong, ya nggak? Tegangan offset, Pak, maksud saya, Pak. Apa itu tegangan offset? Nah, saya juga kurang tahu, Pak, belum memahami, Pak. Oke. Ini harusnya kan udah belajar di rangkaian analog ya. Oke, ini aja deh. Coba kira-kira temanmu yang bisa membantu kamu siapa namanya? Afsar, Pak. Afzar. Oke. Ya, Afzar, masuk. Afzar. Dulu. Afzar ada? Oh, ini ada. Afzar mana? Ya, Pak. Nah, gimana Afzar? Itu yang di video tadi. Jadi karakteristik di OP itu apa, Afzar? Aduh, Pak, saya nggak tahu. Mana? Nah, Afzar? Ya. Gimana? Belum tahu, Pak. Belum. Nah, terus apa Afzar? Ya. Jawab. Tadi saya nggak jawab itu, Pak. Oke. Jadi di sini yang ditanya adalah kan OM kan memang intinya adalah ringkanya dimanfaatkan sebagai penguat tegangan dari suatu rangkaian listrik gitu ya. Nah, jadi ada dua karakteristik yang khas yang menurut nanti akan untuk menganalisis rangkaian OPM tersebut. Yang pertama adalah hambatan untuk inputnya itu sangat besar ya. Jadi intinya dari sini terlihat bahwa nanti ketika kita kasih inputan itu tidak ada arus yang masuk ke dalam OPM tersebut. Ya, makanya kalian nanti lihat bahwa ketika ada V input, nah nanti arusnya itu akan lari ke percabangannya kan gitu ya. Itu yang pertama. Itu nanti sangat berguna untuk teman-teman analisis contohnya yang untuk rangkaian nomor terakhir ini. Tingkat kan gitu ya. Dari situ nanti biasanya perbandingan antara resistor yang dirangkaikan dari sisi input dan sisi outputnya. Nah, yang karakteristik kedua adalah
tegangan penguatan itu tidak terpengaruh dengan beban yang diberikan terhadap op-amp-nya, kan gitu. Itu sebenarnya karakteristik yang nantinya sebenarnya kita bisa gunakan untuk menganalisis suatu op-amp, gitu ya. Nah, terus yang untuk nomor 4, jadi tentukan hubungan output dan input fungsi transfer dari rangkaian berikut ini. Nah, jadi mungkin ada bahasanya nggak sih? Oh, ada, nanti ada pembahasannya. Nanti kita mungkin untuk pembahasan nomor 4 kita sambil jalan untuk melihat slide presentasi yang akan saya berikan. Nah, kalau untuk hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 1 itu adalah pada titik percabangan atau node dengan jumlah cabang sebanyak n besar, maka sigma dari IN atau sigma dari arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Jadi intinya di titik percabangan itu pasti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu adalah hukum Kirchhoff 1. Kalau hukum Kirchhoff 2, jika terdapat suatu lintasan tertutup atau sering disebut dengan loop dengan jumlah elemen n, elemen itu adalah komponen penyusun ya, sehingga pada suatu rangkaian tertutup drop tegangan sama dengan tegangan yang dibangkitkan. Makanya seringkali beberapa, jadi kalau ini harusnya berbicara dengan rangkaian listrik ataupun ya rangkaian listrik sih ya, atau rangkaian elektrik ketika teman-teman mengambil mata kuliah di bawah di sebelum semester ini, seringkali misalkan kita gunakan kedua hukum-hukum ini untuk menganalisis nilai arus dan nilai tegangan gitu ya untuk suatu rangkaian yang misalkan multi loop seperti itu, loopnya lebih dari satu. Tetapi pada dasarnya ketika nanti dirasa memang dua hukum ini tidak mumpuni gitu ya, tidak bisa untuk menganalisis kompleksitas dari suatu rangkaian, maka tentunya dalam analisisnya akan digunakan misalkan kayak Thevenin, Norton gitu ya, atau mungkin node dan mesh gitu ya, untuk membantu teman-teman dalam mencari atau menghitung variabel-variabel dalam suatu rangkaian listrik. Nah, inilah impedansi. Beberapa tadi kan kalau komponen-komponen dasar gitu ya, elemen-elemen elektrik dasar itu resistor, kapasitor, dan induktor, di mana kalau misalkan kita bicara dengan impedansi, maka ada yang bagian real dan imagernya kan itu ya. Nah itu harusnya sudah dipelajari ketika, atau mungkin sedang dipelajari teman-teman ketika membahas mengenai listrik AC gitu ya, di mana kalau untuk impedansi untuk kapasitor dan induktor dia dipengaruhi oleh frekuensi arus sumbernya kan gitu ya. Makanya dalam perhitungan impedansinya dia tidak digabungkan antara komponen real atau resistor dengan C dan L gitu ya. Makanya ini sebenarnya sangat luas ya. Mungkin sedikit review aja, mungkin beberapa. Jadi terkadang ketika teman-teman nanti misalkan ada lampu penghemat daya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman lagi jalan di mall misalkan atau di tempat-tempat umum, terus ada yang menawarkan penghemat daya gitu ya. Sebenarnya yang dilakukan adalah memanipulasi komponen C dan L-nya itu ya, biasanya C sih kapasitornya. Jadi sebenarnya memperbaiki faktor daya, yaitu membuat daya yang dibayarkan ke PLN itu hanyalah daya yang kita pakai secara langsung gitu loh. Maksudnya dengan L dan C, kan L dan C itu kalau kalian lihat dari nota tandanya dia akan saling mengurangi kan. Nah dari situlah ketika itu nilainya mungkin diseimbangkan gitu ya. Jadi intinya daya yang nyata saja yang kalian bayar ke PLN gitu. Itu implementasi yang jauh ya. Tapi yang jelas di sini ketika kita berbicara dengan impedansi, itu rumus untuk R, L dan C-nya kalian bisa lihat di sini, di mana omeganya ini 2πf ya, di mana F-nya adalah frekuensi dari sumbernya. Nah, kita masuk ke pemodelan sistem elektrik. Jadi ketika kita punya L, R dan C, untuk fungsi transfernya itu bentuknya seperti ini. 1/LCS kuadrat plus RCS plus 1. Sebenarnya rangkaian ini setelah dijelaskan di rangkaian ini ya sebelumnya ya. Nah dari sini
terlihat bahwa yang dilakukan pertama itu adalah pakai hukum Kirchhoff 2 tadi ya. Jadi V-in sama dengan VR plus VL plus VC di situ kan ya. Nah, terus yang kedua adalah yang kita cari adalah fungsi transfer, dan kita merefer ke pengertian sebelumnya adalah hubungan antara output terhadap input kan itu ya. Dan kita tentukan bahwa outputnya adalah tegangan kapasitor, inputnya adalah tegangan input kan gitu ya tadi ya. Nah, dari situ maka kita lihat bahwa VC-nya ini sama dengan V out. Terus kita reformulasi lagi, V-in sama dengan IC carrier. Kenapa IC? Karena kan berarti kan arus yang mengalir di satu rangkaian ini karena bersifat seri, maka dia akan sama gitu ya untuk setiap komponennya. Maka ini saya namakan IC saja karena nanti untuk mensimplifikasi perhitungan atau pencarian fungsi transfer kan gitu ya. IC. Nah, dari situ kita muncul V-in sama dengan IC. IC adalah C dVc per dt. Itulah rumus dari IC. Berarti kan R kali IC, di mana C-nya adalah turunan dari VC per dt dikali dengan C, plus L kali, harusnya kan DIC per dt kan, di mana IC-nya adalah ini. Berarti diturunkan lagi. Berarti turunan pertama dari C dVc per dt dibagi dt. Jadi diturunkan lagi. Jadi turunan kedua kan, plus VO. Karena VC sama dengan VO. Nah, dari sini kita kan muncul nih ada VC dan ada VC di sini kan. Di mana kita sudah mendefinisikan VC di sini sama dengan V out. Maka persamaan yang ketiga ini akan diubah menjadi persamaan yang keempat. Di gambar yang aja. Nah, maka persamaan selanjutnya adalah V-in sama dengan RC dV out per dt plus LC d kuadrat V out per dt plus V out. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah mendapatkan persamaan yang hanya mengandung dua variabel, yaitu V-in dan V out. Itulah yang sebenarnya kita cari kan. Nah, tetapi ini masih dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, selanjutnya adalah kita merubah persamaan diferensial ini menjadi persamaan Laplace. Maka setiap turunannya dikali menjadi S. Kalau turunan kedua berarti S kuadrat. Maka persamaannya menjadi persamaan kelima yang ini. Dari sini ada tiga variabel yang sama, yaitu V out. Maka saya keluarkan menjadi representasi seperti ini. Maka didapatlah V out per V in, pindah ruas kan. Ini ke bawah jadi seper, ini ke bawah jadi V out per V in. Yaitu hasilnya adalah ini. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana cara kalian mencari fungsi transfer untuk rangkaian RLC sederhana. Gitu ya. Terus yang kedua, ini sebelumnya ada pertanyaan nggak nih? Mengapa ini gitu? Ada yang kesulitan atau masih belum clear dengan penjelasan sebelumnya? Oke ya. Kalian tadi pada ketemu ini atau ada yang nggak ketemu nih? Afzar ketemu nggak nih jawabannya ini? Afzar? Enggak, Pak. Enggak. Tadi gimana kamu menyelesaikan, Zar? Jadi yang nomor 4 ini set kosong. Oh iya. Tapi kalau yang sekarang terbayang nggak, Zar? Ada pertanyaan nggak nih tentang pembahasan yang inilah nih, yang ini? Bagian mana yang kira-kira kamu belum clear? Sebenarnya fungsi transfer itu maksudnya apa? Fungsi transfer yang ya. Kalau dari pengertiannya, betul. Ya. Kalau dari pengertiannya, fungsi transfer itu adalah hubungan output terhadap input. Kalau bahasa simpelnya sebenarnya adalah ketika kalian punya ini tuh mewakili sistem kita. Yang hasilnya adalah V out. Jadi intinya adalah ketika kalian sudah punya fungsi transfer, kalian kalikan dengan suatu nilai input, sinyal input, maka hasilnya adalah sinyal outputnya.
Nah, itu kalau di fisiknya adalah ketika kalian kasih nilai di inputnya, maka respon outputnya akan bisa dihitung secara matematis gitu loh. Jadi kalau dari pengertiannya hubungan output terhadap input. Tetapi kalau lebih dalam lagi, fungsi transfer ini kalau untuk sistem yang single input single output, jadi inputnya satu outputnya satu, dia sebagai representasi dari sistem kita. Jadi kalau kalian disuruh mesti di soal gitu ya, diketahui suatu sistem dengan fungsi transfer sebagai berikut gitu ya. Nah, misalkan kalian disuruh nyari outputnya, ya sudah dikali dengan input, terus diinverskan. Itu kan akan menjadi suatu fungsi yang ketika kalian plot, itu menjadi respon atau output dari sistem kalian. Gitu, Zar? Ada yang bingung dengan istilah atau gimana ya? Ada. Terus apalagi yang bingung di sini? Soalnya nanti ke depannya kita banyak sekali berhubungan dengan namanya pemodelan seperti ini. Apalagi Zak, atau teman-teman juga boleh bertanya. Ini menjadi alasan kenapa saya menjadikan materi pemodelan ini menjadi dua sesi gitu ya. Karena memang penekanannya harusnya lebih, karena ketika kita gagal di pemodelan berarti kan kita juga nggak bisa menganalisis maupun mendesain suatu kendali. Gimana dari step by stepnya, apakah kebayang teman-teman? Mufida ada? Halo, Mufida? Sepertinya bermasalah di ini ya. Raffi Fernanda? Oke, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Raffi Fernanda ada? Ada, Pak. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak tentang mungkin fungsi transfer itu apa, atau proses pemodelan yang untuk RLC sederhana ini, ada pertanyaan nggak? Belum sih, Pak, soalnya masih ngebayangin yang kemarin dijelasin sama Bu Im juga. Hah? Gimana? Apa yang kamu bayangin dengan yang dijelasin Bu Im? Kemarin kan sama Bu Im masih penyederhanaannya, jadi saya belum sama-sama kebayang juga gitu loh, Pak, sama aplikasinya kemarin. Kan soalnya kan Bu Im kemarin teorinya gitu, Pak, yang sistem blok di penyederhanaannya. Nah, ini kan terapannya kan ya, Pak ya. Saya masih ngebayang-bayang gitu loh, Pak. Ya sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya, bukan penerapannya juga sih, tapi yang jelas representasi dari suatu sistem itu ada yang bentuknya diagram blok, ada juga yang bentuknya pemodelan matematis secara langsung seperti ini gitu. Tapi intinya dua-duanya itu sebenarnya membentuk suatu fungsi transfer yang sama. Ketika memang representasinya sama ya, maksudnya sistemnya sama, input outputnya sama, itu keduanya itu akan menghasilkan output yang sama lah, katakanlah seperti itu ketika inputnya sama. Gitu. Enggak, tapi kalau untuk langkah-langkah yang ini, kayak ini kelihatan ya, jadi kayak penghitungan dari RLC ini, ada langkah-langkah yang miss atau memang sudah paham? Untuk langkah-langkahnya paham sih, Pak, tapi hitung-hitungannya belum. Oke lah, jadi intinya seperti itu ya. Ini salah satunya. Oke, kita mungkin lanjut. Nah, di dalam materi pemodelan elektrik di sini, selain rangkaian RLC, kita juga mempelajari tentang OPM, yaitu penguat operasional yang seringkali disebut dengan OPM, digunakan untuk memperkuat sinyal dalam rangkaian sensor. OPM juga sering digunakan dalam filter untuk tujuan kompensasi. Nah, pada OPM ideal tidak ada arus yang mengalir ke terminal masukan. Jadi intinya nanti dia tidak ada arus yang mengalir ke sini. Kalau misalkan dia diparalel dengan resistor dan kapasitor gitu ya, maka arus dari terminal input akan langsung naik ke dalam rangkaian penyusunnya, gitu ya. Dan tegangan keluaran tidak terpengaruh oleh beban yang dihubungkan dengan terminal keluaran. Dengan kata lain, impedansi masuk adalah infinity atau tak hingga, dan impedansi keluaran adalah 0. Nah, ini adalah beberapa aplikasi pemodelan OPM yang sering digunakan gitu ya.
Yang pertama adalah inverting amplifier. Inverting amplifier di sini adalah penguatan negatif ya. Jadi biasanya rangkaian dari R dan R-nya gitu, resistornya itu berada di dalam terminal negatif dari op-ampnya. Penyusunannya seperti ini. Nah, tapi kalian jangan membayangkan ya, nanti bentuknya ada yang kayak segitiga simbol YouTube seperti ini gitu ya. Jadi kalau kalian cari di toko komponen juga nggak ada yang bentuknya kotak segitiga seperti ini. Biasanya dia diisi berbentuk IC ya, IC DIP gitu ya, ataupun kalau nggak DIP ya ada mungkin yang SMD juga ada ya. Tapi yang biasa digunakan lah IC yang DIP itu, di mana isinya mesti misalkan kayak 4 op-amp gitu ya. Nanti dengan 2 inputan, 1 outputan. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau dia diposisikan sebagai penguat inverting, maka hasil sinyal keluarannya akan ada negatif dari inputnya. Sebenarnya kalian bisa nanti analisisnya dari sini. Misalkan pakai analisis node ya, kalau kalian masih ingat gitu ya. Jadi minus V in, dari sini misalkan kayak misalkan pakai node, ambilnya V-nya di sini gitu ya, maka E0 gitu ya, I2 sama dengan I1 kan dari situ ya. Terus jadi I2 sama dengan E0 per E aksen per R2 sama dengan ini EI minus ini kan kita gunakan node, berarti intinya kan arus yang keluar gitu ya. Jadi menganggap bahwa nilai tegangan di E aksen ini itu paling besar. Berarti caranya adalah E aksen minus EO per R2 gitu ya. Terus habis itu sama dengan E aksen minus E1 per R1. Nah, dari situ nanti kalian cari representasi E0 dan E1, nanti akan E aksennya akan hilang gitu ya. Nanti hasilnya adalah minus R2 per R1. Mungkin biar lebih tidak ngawang, mungkin coba saya ambilkan ini. Soalnya ini keterbatasan dari saya nggak bisa nulis di whiteboard gitu ya. Jadi mungkin saya coba carikan di buku referensi kita ya. Biasanya kalau untuk sistem-sistem sederhana ini biasanya sudah ada pembahasannya gitu. Kalau misalkan ada whiteboard kan bisa ditulis langsung gitu. Tetapi kalau enggak, biar lebih enak representasinya, mungkin saya akan mencarikan satu referensi untuk perhitungannya. Supaya juga kalian terbayang nih bagaimana cara memodelkan atau menganalisis op-amp. Nah, sebentar ya. Nah, ini dia. Untuk ini tadi ya. Ini adalah inverting amplifier. Nah, pertama adalah kita tahu bahwa I1 sama dengan E1 minus E aksen. Jadi tegangan di sini kurangi tegangan di sini dibagi dengan R1. Itu adalah I1. I2 adalah E aksen dikurangi dengan E0, perbedaan tegangannya. Karena tadi ingat bahwa tidak ada arus yang masuk ke terminalnya kan gitu ya. Per R2. Nah, dari sini karena memang tidak ada arus maksudnya arusnya tidak tercabang gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa E1 sama dengan E2 karena pure semua akan melewati I1 itu akan melewati I2. Maka dari situ kita
kita ambil I1 sama dengan I2 sehingga persamaan yang ini. Ya. Maka dari sini kita lihat bahwa ini kan E1 minus E aksen sama dengan E aksen min E0 sama dengan, terus kita operasikan, maka dia akan muncul E1 per R1, E input per R1 sama dengan minus E output R2. Oke. Terus atau kita pindahkan ruas, atau ini minusnya saya pindah ke sana, terus ini saya ubah kali silang, maka representasinya adalah E0 sama dengan minus R2 per R1 kali I. Oke ya. Penguatan K0 since K0 sangat besar dari 1 0. Nah, terus selanjutnya karena ini tidak ada arus yang ke sini, maka tegangan di E0 ini mendekati nilai ground kan gitu ya. Maka delta V di antara kedua terminal ini sama dengan 0. Maka kita bisa mengabaikan nilai ini, nilai E aksennya atau tegangan di dalam terminal ini itu sama dengan 0, sehingga persamaan yang ini akan menjadi persamaan yang selanjutnya ini. Kalau sudah ketemu ini, kalian bisa susun-susun sehingga mendapatkan representasi E0 atau tegangan output sama dengan minus R2 per R1, di mana R2-nya adalah resistor yang paralel dengan op-amp. R1 adalah resistor di sisi input dari op-amp-nya. Jadi intinya di sini ketika kalian ingin mengatur penguatannya, biasanya yang diatur adalah resistansi dari keduanya ini. Ya, berarti kalau R2-nya semakin besar berarti penguatannya lebih besar. Kalau R1-nya semakin besar, maka penguatannya semakin kecil kan itu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tegangan di dalam outputnya ini akan menjadi negatif gitu ya. Jadi dia membesar, cuma membesar negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, Aulia ada Aulia? Nah, kan ini kan kita sudah sepakat bahwa kalau kita inverting amplifier nanti merangkainya seperti ini kan gitu ya. Tetapi kekurangannya adalah masih negatif nih. Nah, kira-kira bagaimana ide dari Aulia ini sehingga penguatannya bisa dikendalikan dari R1 maupun R2, tetapi hasilnya itu tetap positif. Gimana Aulia? Nah, kalau untuk perhitungan inverting amplifier ini ada pertanyaan nggak? Hah? Ini belum kebayangnya itu di sisi mana nih? Ini belum kebayang pertanyaannya atau belum kebayang penjelasannya? Oh, tapi bisa ngikutin untuk langkah-langkah di sini. Oh. Oke. Xiaoqi ada? Gimana Pak? Nah, kalau Xiaoqi gimana? Nih dari penjelasan pembahasan inverting amplifier. Dari sini ada langkah-langkah yang masih bingung juga Pak. di bagian mana?
Halo? Ya, Pak. Di bagian mana? Oke, mungkin yang lain aja. Hilmi. Halo, Hilmi. Mana Hilmi? Hadir, Pak. Nah, gimana Hilmi? Ini dari perhitungan atau mungkin dari OP-nya dulu kan tadi sudah sepakat bahwa dia untuk sebagai penguat sinyal kan gitu ya. Ya. Yang dibuatkan adalah tegangan. Nah, terus ketika sekarang kasus pertama adalah inverting amplifier gitu kan ya. Nah, ini susunan rangkaiannya yang atas ini. Iyalah. Nah, ini adalah bagaimana cara mendapatkan rumus untuk menghitung penguatan dari rangkaian inverting amplifier kan itu ya. Ya. Ada pertanyaan nggak di dalam langkah-langkah perhitungannya? Selama ini belum, Pak. Lanjut dulu. Nah, terus ketika nih, ya lanjutnya adalah ini kan masih negatif nih penguatannya. Kira-kira bagaimana cara kita bisa memanfaatkan inverting amplifier ini, tapi hasilnya tetap positif nih? Ditambahin apa gitu maksudku? Bentar, Pak. Menelaah dulu, Pak. Oke, ditelaah dulu. Oke. Boleh. K itu apa, Pak? K itu penguatan di dalam op-amp-nya. Tapi pada penggunaan op-amp biasanya kita tidak memanfaatkan nilai itu. Gimana? Differential gain, voltage gain. Becomes since gimana Hilmi, ada ide? Kalau misalnya amplifiernya dibalik gitu, Pak. Maksudnya? Yang jadi kamu misalkan ngambilnya di ground sama di ini gitu. Iya. Oke, selain itu, nah itu masalah ini. Selain itu ada lagi, yaitu memang iya tapi tapi juga harus hati-hati karena berarti kamu menyambungkan load bebannya itu yang satunya di ground, yang satunya di outputnya. Oke lah, mungkin biar ini. Jadi intinya, nah yang pengen saya lanjutkan adalah yang ini berbeda dengan analisis rangkaian listrik yang menggunakan LLC, karena tadi kan kita lihat bahwa di sisi outputnya itu resistansi di dalam outputnya itu 0, mendekati 0, sehingga dia tidak terpengaruh dari beban yang diaplikasikan ke dalam outputnya. Maka nah ini kan kelihatan nih, jika R1 dan sama dengan R2, maka kan penguatannya kan sama dengan -1 kan. Jadi biasanya beberapa kombinasi rangkaian op-amp di sini itu adalah membuat dia cascade kan gitu ya. Jadi output ini menjadi input sistem op-amp yang kedua, misalkan gitu. Lah bayangin aja misalkan kita punya rangkaian seperti ini.
Terus R1 dan R2-nya kita atur untuk penguatannya 5 kali kan gitu ya. Berarti kan intinya kalau dia 5 kali, katakanlah R1-nya itu adalah 1 ohm, berarti ini adalah 5 ohm kan gitu. Nah, tapi kan permasalahan pertama adalah dia masih minus di sini kan, tegangannya. Nah, makanya kita tambahkan aja rangkaian yang sama di dalam output di sini. Secara cascade. Cascade itu maksudnya adalah input dari suatu sistem adalah output dari sistem sebelumnya kan gitu ya. Semacam serial kan gitu. Tapi ini cascade istilahnya. Nah, sehingga ketika kita merangkaikan rangkaian yang sama ke dalam sistem yang kita punya dengan mengatur R1 dan R2-nya itu sama, sehingga yang tadinya inputnya itu minus akan di-invert ulang kan, invert ke invert jadi positif gitu ya. Jadi nanti kalian punya yang non-inverting amplifier gitu ya, tetapi kalian bisa mengatur nilai penguatannya melalui R1 dan R2 di rangkaian pertama kan gitu ya. Sebenarnya salah satu tekniknya gitu. Kita mungkin lanjut nanti bisa diobservasi lagi untuk menghitung nilai op-amp-nya. Stop sharing. Kita coba lihat dari selanjutnya. Nah, yang kedua adalah representasi atau penggunaan op-amp sebagai penguat non-inverting. Nah, kalau untuk penguat non-inverting, maka yang sering digunakan misalkan yang ini, yang rangkaian kedua nih. Jadi dia, kalau yang tadi inverting, itu inputnya adalah rangkaian negatif yang input negatifnya ke ground. Kalau non-inverting ada dua mekanisme. Yang pertama seperti ini. Jadi ketika inputnya disuplai ke positif, gitu ya. Jadilah rangkaian non-inverting. Dari sini nanti ketika kalian melakukan hal yang sama, jadi kan ini kita punya E aksen di sini, E aksen kan di sini. Nah nanti kalian lihat nih. Arus yang mengalir di R2 sama dengan arus yang mengalir di R1. Di mana E aksen ini adalah sama dengan E input kan gitu ya. Nanti kalian lakukan hal yang sama, nanti kalian akan dapatkan hubungan dari EO per EI atau tegangan output terhadap tegangan inputnya sama dengan 1 plus R2 per R1 gitu. Ini mengapa disebut non-inverting karena hasilnya itu tidak ada negatifnya. Tetapi dalam mengatur jumlah penguatannya tentunya ada tidak linear kan, berarti ada offset nih 1 plus kan, berarti ketika kalian pengen penguatannya 5 berarti kombinasi R2 dan R1-nya harus 4 kan, karena dia sudah punya nilai 1 atau konstanta di depan non-invertingnya gitu ya. Ini kan untuk aplikasi-aplikasi yang pakai resistif saja. Nah, nantinya op-amp ini juga digunakan untuk pengkondisian sinyal gitu loh. Ada juga sebagai diferensiator, sebagai integrator gitu ya. Nah, maka komposisi yang inverting amplifier ini, yang op-amp ini digeneralisasikan kan menjadi seperti ini. Z2 maka yang dimaksud adalah impedansi kan gitu kan ya. Kalau tadi adalah resistansi saja karena hanya mengandung resistor kan, tetapi bentuk generalisasinya lah seperti ini, Z1 dan Z2 di mana Z1-nya bisa terdiri dari R, L dan C baik seri maupun paralel. Sama, keduanya juga sama. Jadi nanti ketika kalian memodelkan suatu sistem, misalkan di sini nanti ada R gitu ya, sini R, terus ada paralel dengan C gitu ya.
Maka hitung dulu nih Z1-nya berapa. Kalau R berarti ya R1 kan gitu ya, cuma R doang kan. Nah Z2-nya misalkan antara C dengan R. Berarti nanti muncul XC dengan R. XC itu apa? Seper SC. Seper SC diparalel dengan R. Nah gini yang perlu kita sepakati bersama. Nah kalau teman-teman, kalau resistor itu kan satuannya ohm kan ya. Kalau kapasitor kan nggak ohm. Ya nggak? Kan itu farad. Kalau induktor kan Henry. Tetapi kalau kita sudah mendefinisikan sebagai bentuk impedansi XC sama XL, itu kan satuannya kan resistor kan? Satuannya kan ohm kan? Maka ketika nanti misalkan ini ada R dan C gitu ya, hubungannya atau topologinya adalah paralel di dalam Z2 ini gitu ya. Ini di dalam isi dari Z2. Berarti yang R kan tetap R. Kalau XC itu kan seper J omega C kan itu ya. Ya nggak? Seper J omega C. Nah, kalau bentuk Laplace-nya adalah seper SC. Nah, perlu diingat bahwa seper SC di sini itu satuannya sudah ohm. Berarti pada dasarnya kalian mempunyai dua buah resistansi lah katakanlah kan sama ohm ya, yang hubungannya adalah paralel. Berarti bagaimana cara mencari rangkaian penggantinya? Berarti kalian misalkan seper Z2 sama dengan seper R ditambah seper XC kan gitu ya. Seper R ditambah seper XC. Nah dari situ nanti dioperasikan sehingga akan mendapatkan Z2 sama dengan berapa dalam domain Laplace. Ketika kalian sudah tahu nih Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, maka fungsi transfer yang disusun oleh yang fungsi transfer dari sistem yang berbentuk inverting amplifier ini dengan mudah dicari dengan minus Z2, di mana Z2 nanti kalian sudah cari sebelumnya ya, per Z1. Maka akan dapat fungsi transfer dari sistem yang terbentuk dari inverting amplifier. Nah, itu tadi untuk sekilas dari pembahasan kita mengenai pemodelan sistem elektrik. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika sistem kita itu adalah sistem mekatronik. Sistem mekanik itu nanti akan dibahas di modul selanjutnya, tapi sekarang kita membahas tentang sistem mekatronik. Di mana sistem mekatronik ini adalah sistem gabungan antara mekanik dengan elektronik. Salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah motor. Nah, kebetulan juga kita kemarin berbicara atau berkuliah motor-motor listrik ya dengan saya, dan pembahasannya adalah motor DC. Jadi intinya paling enggak kalian sudah mempunyai gambaran yang lebih gitu ya ketika teman-teman membahas mengenai motor. Nah, untuk motor DC sederhana di dalam beberapa contoh yang ada di sistem kendali di sini itu mengibaratkan bahwa dia hanya menganalisis dari sisi ininya aja ya, armaturnya saja. Kemarin kita tahu bahwa rangkaian di armatur, jadi ini kan EA itu EA armatur ya. Jadi IF-nya di sini atau bagian field-nya itu bisa jadi, atau kalau yang untuk motor sederhana itu adalah pakai magnet permanen misalkan. Jadi tidak ada efek-efek dari perubahan atau manipulasi dari sisi field-nya. Sehingga kalau untuk pemodelan mekatronik yang saat ini kita bahas itu hanya mempertimbangkan dari manipulasi-manipulasi dari sisi armaturnya saja. Gitu ya. Kemarin kan kita jelas bahwa ada rangkaian armatur, ada rangkaian field. Kalau kita bicara tentang SUN dan DC series gitu ya, itu kan ketika memang kita membahas mengenai topologi dari rangkaian di field dan rangkaian di armatur kan gitu ya. Tetapi kalau untuk yang pembahasan sederhana ini, rangkaian armaturnya itu terpisah dari rangkaian fieldnya itu terpisah dari rangkaian armaturnya, sehingga efek-efek manipulasi kecepatan yang dilakukan dengan manipulasi bagian
fieldnya itu tidak dilakukan. Nah, dari sini beberapa referensi sering menyamakan antara nilai KE dengan KT sama dengan nilai K, konstanta sebenarnya. Tetapi kalau kalian nanti memodelkan motor yang sebenarnya, maka dia nanti akan ada berapa nilai KE, berapa nilai KT itu di dalam datasheetnya. Ini konstanta torsi, ini konstanta back EMF, biasanya kan gitu. Oke, kita karena ini mekatronik, maka kita coba membahas di bagian elektriknya aja. Elektriknya dulu. Kita tahu bahwa ini adalah suatu rangkaian tertutup, di mana bagian sini itu ada yang namanya back EMF kan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa back EMF ini terjadi ketika adanya konduktor yang melintasi atau memotong memotong medan magnet gitu ya, di mana dia arahnya adalah kebalikan dari nilai EA-nya atau input voltage-nya. Dari sini kita lihat bahwa persamaannya adalah minus EA plus VR plus VL plus VEMF sama dengan 0. Kan ini kan arus ini ya, apa namanya? Ini apa jadinya? Rangkaian tertutup. Nah, ini persamaan elektriknya. L DI per dt. Nah, mengapa ini ada L-nya, Pak? Sedangkan kemarin ketika kita membahas tentang motor DC, itu kita mengabaikan nilai L ya. Maksudnya untuk perhitungan-perhitungannya. Nah, karena yang ingin kita amati di dalam sistem kendali ini adalah transient response-nya. Jadi intinya yang ingin kita tahu itu bahwa suatu tegangan ke dalam motor, yang kita pengen lihat adalah bagaimana sampai ke titik akhir gitu loh. Misalkan nih, saya kasih 6 volt, dia itu kan 100 rpm. Bagaimana motor tersebut itu bergerak dari kecepatan 0 diam gitu ya, sampai ke 100 rpm. Nah, faktor-faktor dinamik itu atau transient kita sebutnya. Jadi kalau di dalam kendali itu ada dua. Yang pertama adalah transient. Jadi respons, kalau respon itu adalah output ya kalau di kendali. Jadi bagaimana profil dari output sistem dari mulai titik awal, katakanlah kita kalau dari diam ya, dari titik 0 sampai ke titik steady state atau titik yang akhir dia tidak berubah lagi. Contoh fisiknya gimana, Pak? Ketika kita ngasih dinamo, kita kasih 5 volt gitu ya. Dia kan akan terus cepat sampai ke suatu kecepatan tertentu kan. Nah, kecepatan tertentu itulah yang dinamakan steady state. Nah, karena kita ingin mengamati sisi transiennya, maka nilai L di sini itu akan berubah. Mengapa, Pak, kok berubah? Lah karena L ini, nilai L ini itu kan sebenarnya sifatnya itu sebenarnya melawan flux juga. Nanti kalau kita belajar lebih dalam tentang induktor, tegangan-tegangan di L ini itu hanya muncul ketika ada perubahan I. Ya kan? Jadi kan kalau tadi, jadi perubahan I ini hanya terjadi kan sesaat aja. Ini enggak sesaat itu dalam artian ketika awalnya tidak ada sumber tegangan, kita berikan sumber tegangan kan otomatis ada I yang baru. Berarti kan berubah dari nilai sebelumnya gitu ya. Bukan perubahan itu tidak harus dari 0 ke sesuatu, tetapi bisa satu level ke level yang lain kan gitu ya. Contohnya gimana, Pak? Ketika misalkan EA-nya atau tegangan motornya itu misalkan dari 12 volt saya ubah menjadi 24 volt. Itu kan berarti kan ada penyesuaian ini kan, penyesuaian arus kan. Dalam artian rangkaian itu akan dinamik gitu loh. Maksudnya akan ada perubahan nilai. Nah, selama perubahan nilai itu terjadi, maka VL ini muncul kan gitu ya. Tetapi kalau dia sudah steady state, maksudnya sudah berputar dengan RPM tertentu dan tetap, maka efek-efek dari L ini akan hilang. Makanya biasa kalau kalian punya analisis rangkaian L dan C, kalau rangkaian induktor atau L itu kalau dari kondisi steady state dia akan menjadi short circuit kayak kabel aja biasa. Ya, jadi kalau itu diakibatkan karena tidak ada perubahan
lebih jauh lagi, perubahan I ini adalah akan menjadi perubahan loop akan menghasilkan arus induksi dan lain-lain, seperti itulah. Kalau kita berbicara mengenai listrik magnetik gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kendali, kenapa L ini ada? Karena memang kita sedang membahas tentang transient response-nya gitu. Maka dari itu nilai L ini dimasukkan. Sedangkan ketika kita kemarin membahas mengenai motor-motor DC, motor-motor listrik yang DC, komponen L ini diabaikan karena kita analisis dalam sisi steady state-nya. Jadi kondisi akhirnya. Jadi kan kita mengabaikan faktor-faktor transiennya gitu ya. Faktor dinamiknya untuk mencapai nilai tertentu. Nah, sehingga dari situ kita lihat bahwa L DIDT, tegangan L plus tegangan R sama dengan EA minus K omega. Nah, K omega itu kan sebenarnya kan back EMF kan. Kemarin kita sudah sepakati. Di mana K ini adalah nilai konstanta back EMF-nya. Omega adalah kecepatan sudutnya. Jadi kan kemarin setuju bahwa nilai back EMF ini akan semakin besar ketika kecepatan motornya semakin besar. Nah, itu kan kalau cara mempelajari fisiknya gampangnya adalah ketika kalian punya dinamo yang untuk generator. Misalkan kalau kalian masih ngalami ya, kalau dulu sih saya sih ngalami walaupun cuma melihat. Kalau sepeda-sepeda ontel zaman dulu itu ada yang namanya dinamo yang dikaitkan dengan roda sepedanya. Biasanya dia digunakan untuk men-energize lampu ketika malam hari, sepeda ontel itu loh. Nah, bayangin ketika dia memang tidak punya, zaman itu tuh masih belum diketahui, masih belum diterapkan misalkan penstabil tegangan kan itu ya. Jadi efeknya apa? Semakin kenceng sepeda itu diputar, maka semakin terang lampu dari si sepeda ontel tersebut kan itu ya. Nah, itu kan menandakan ada efek ini nih. Back EMF ini itu akan berpengaruh dengan kecepatan sudut. Maka dan dia arahnya kebalikan dengan arus yang kebalikan dengan tegangan yang masuk dalam armaturnya. Itu dari sisi elektrik motornya. Kalau dari sisi mekanik, berarti kita berbicara adanya torsi kan di sini. Nah, KI itu ini K-nya KT ya, kalau secara umum ya, KT konstanta torsi. Nah, di dalam persamaan mekaniknya kita mempelajari dua. Yang pertama adalah torsi yang dihasilkan oleh motor dan torsi dari mekaniknya. Kita tahu bahwa motor itu kan performansinya ada dua. Yang pertama adalah daya output kemarin ya. Daya output kemarin kan ada torsi dikali dengan omega, gitu ya. Nah, torsi di sini adalah nilai torsi itu berkaitan atau berbanding lurus dengan arus armaturnya. Jadi nanti ketika kita sudah atau mungkin kalau teman-teman memang ada perangkatnya ya. Kalau misalkan kalian punya motor DC atau dinamo, terus kalian supply dengan tegangan yang fix, misalkan dari baterai, misalkan 12 volt gitu ya. Terus kalian coba tahan ininya, pergerakan motornya. Itu kan kayak kalian memberi beban kan. Nah, kalian lihat arus, misalkan kalian punya power supply gitu ya. Nanti arus itu akan naik nih. Itu artinya apa? Motor itu mencoba untuk memberikan torsi lebih agar dia bisa memutar dari beban tersebut kan gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa torsi yang dihasilkan oleh motor sama dengan J itu atau inersia ya, I atau J ya, dikali dengan alfa gitu kan, plus B dikali dengan V. Jadi ini adalah inersianya dikali dengan percepatan, B itu adalah ini ya, koefisien gesek motor dikali dengan kecepatan. Sama dengan. Nah, dari dua buah persamaan ini, maka yang sama apa di sini? Yang sama adalah I-nya kan? Misalkan ini ya, I sama dengan J theta turunan kedua theta plus B turunan pertama dari theta per K kan sama dengan I. Kalian substitusikan ke dalam nilai I di sini gitu misalkan. Maka
nanti fungsi transfer akhirnya adalah K per JS plus B. JS itu adalah J kali, ini karena ada turunan ya, JS plus B dikali dengan LS plus R plus K kuadrat. Ini adalah fungsi transfer dari motor DC. Nah, mungkin agar memperjelas teman-teman, jadi sebenarnya ada satu link yang sampai sekarang juga sering saya gunakan ya. Sebentar, CTM. Kalian cari sebentar. Nanti. Ini saya coba kasih referensi yang mungkin sampai sekarang juga sering saya gunakan sebagai referensi untuk kendali ya. Jadi ini. Ya mungkin saya rasa di Indonesia ini salah satu referensi yang sering digunakan gitu. Sorry. CTMS. Nah, kalian bisa mengakses ini CTMS. Sebentar. Motor speed. Nah, ini dia. Ini nanti ada, nah ini penurunan rumusnya hingga pencarian fungsi transfernya. Sebentar ya. Jadi silahkan. Tadi teman-teman bisa akses salah satu website untuk mempermudah kalian dalam pemodelan. Itu oke ya. Jadi ini adalah salah satu website yang kita bisa gunakan. Nanti banyak sekali di sini ada contoh pemodelan motor position, suspension di sini adalah ini ya, apa namanya? Active suspension. Ada inverted pendulum, ada aircraft pitch, full end beam. Jadi di sini cukup membantu. Jadi gimana sih modelingnya? Modeling itu ada beberapa representasi ya. Pertama, ketika kita pengen modelkan menjadi fungsi transfer. Ketika kita pengen memodelkan menjadi state space. Walaupun memang state space ini tidak dipelajari di dasar. Gitu ya. Coba ke makrum dulu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti selanjutnya kalian bisa observasi sendiri bagaimana cara contoh pemodelan sistem dinamik yang sederhana. Oke, mungkin kita kembali lagi ke praktikum kita. Stop. Kita lihat di modulnya. Oke, di modulnya. Praktikum.
Kita lihat di sini. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan ini ya, praktikum di modul 3. Ini adalah beberapa pembahasan mengenai tadi OPM, RLC. Nah, ini adalah latihan yang kalian harus lakukan. Mungkin akan dibagi dua ya, masih dalam artian kan pertemuan besok juga masih membahas tentang modelan. Jadi mungkin untuk hari ini, sebentar ya. Sebentar saya coba cek dulu. Minggu depan itu masih apa? Oke. Jadi hari ini mungkin besok reviewnya aja, tapi hari ini berarti kerjakan saja sesuai dengan bab 3. Yang pertama adalah nanti teman-teman coba dilakukan percobaan berikut dengan mensimulasikan model matematis dari motor DC dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, di atas tadi, nanti di atas modul ini, itu kan sudah ada pembahasan tentang motor DC. Jadi, kalian ini tinggal observasi dari sini nih. Misalkan kalian punya lihat armatur induktansi armaturnya 0,00065 H. Berarti nilai L-nya kalian gantikan dengan nilai ini. Resistansinya adalah 1,9 ohm. Kalian ganti nilai R-nya ini. Ini ada viscous damping friction. Ini adalah nilai B ya. Kalian masukkan nilai B-nya. Back EMF ini motor torque konstan. Ini berarti KT di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi kalian tadi nyari fungsi transfernya yang sudah dibahas sebelumnya tadi kan sudah ada rumusnya nih. Nah, nanti tinggal dimasukkan nilai L, nilai R, nilai B, nilai KT, nilai KE yang sesuai dengan spesifikasi datasheet yang ada. Dari situ nanti kalian coba simulasikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau ketika kita pakai Simulink ya. Nah, nanti kalian plot nih outputnya diplot, terus nanti dilihat nih pengaruhnya. Jadi ketika nanti R-nya berubah, apa yang terjadi, ketika B-nya diperbesar, apa yang terjadi. Atau mungkin ketika inputnya dinaikkan, diturunkan, apakah yang terjadi di dalam output kecepatannya. Harusnya kan ketika kita sudah mempelajari motor DC kemarin, kalau misalkan kita tambahkan inputnya, harusnya nanti di dalam outputnya akan semakin kencang kan perputaran RPM-nya. Nah, gitu yang kalian bisa amati. Gitu ya. Kalian untuk nomor 2 lakukan pengamatan terhadap 2 jenis blok berikut ini, berikan penjelasannya. Jadi intinya ini ada fungsi transfer order 1 dan order 2. Nah, nanti coba nih dijalankan. Terus apa yang terjadi di dalam sinyalnya. Kalau kalian menggunakan ini kan namanya multiplexer ya. Kalau kalian menggunakan ini berarti nanti 2 sinyal yang akan ditampilkan di dalam scoop. 2 sinyalnya akan berada dalam satu buah grafik yang sama kan gitu ya. Sehingga dari situ nanti kalian lihat nih perbedaannya apa sih. Apakah di bagian transiennya semakin apa? Kalau di order 1 itu transiennya seperti apa? Order 2 itu transiennya seperti apa? Atau ada fenomena-fenomena apa yang kalian temukan di dalam percobaan kedua. Nah, terus selanjutnya, jika EO adalah keluaran, EI adalah masukan sistem, maka tentukan model matematika dari rangkaian RC paralel dalam bentuk fungsi alih. Nah, ini yang kalian pengembangan dari jadi di sini tugas kalian adalah bagaimana mencari hubungan antara E0 atau output terhadap input untuk rangkaian seperti ini. Yang perlu diperhatikan atau yang berbeda dengan ketika kita menghandle OPM adalah kita tidak boleh nih misalkan mencari nilai C1, VC1 gitu ya, terus menjadi input dari input untuk sistem yang kedua ini. Nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Karena kan apa? Karena ketika kalian menambahkan load di sini, misalkan katakanlah sistem awalnya adalah cuma R1 dan C1, katakanlah gitu ya. Kalian cari
cari nilai fungsi transfernya gitu ya. Tetapi ketika kalian menggabungkan dengan komponen lain gitu ya, secara paralel gitu di sini, maka tentunya arusnya itu ada yang masuk ke sini, ada juga yang keluar ke sana kan. Jadi intinya penambahan beban di sini itu akan mempengaruhi rangkaian yang pertama. Maka dari sini berarti kalian gunakanlah rumus-rumus atau pengetahuan kalian di dalam rangkaian elektrik gitu untuk mencari hubungan antara E0 atau output terhadap input. Misalkan kalian pakai mesh, berarti analisis loop 1, analisis loop 2 gitu ya. Nanti coba dihilangkan yang I-nya kan gitu ya. I-nya dihilangkan. Dan misalkan nanti misalkan kalau di sini berarti clue-nya adalah nanti I1-nya yang hilang, terus nanti kan ada I2 di sini. I2 kan sama dengan IC2 kan. Nah, dari situ nanti muncul diferensial yang mewakili nilai I2 terhadap VC2 atau E0. Dari situ. Jadi coba dulu dilakukan. Kalau untuk yang ini, saya rasa ini juga sama. Kalau di sini, ini kan kalian intinya adalah tentukan fungsi alih kan. Jadi kalau dari situ berarti kalian bisa pakai nih, hitung dulu ini. Misalkan menjadi Z1 misalkan. Ini adalah Z2. Gitu kan? Berarti output terhadap input gitu kan, atau tegangan kapasitor berarti apa? Tegangan di sini kan sebenarnya. Tegangan di sini adalah tegangan VC dibagi dengan tegangan totalnya kan gitu ya, pembagi tegangan. Itu kan kalau kalian ini sudah R dan L-nya itu kalian sudah bentuk menjadi satu blok, misalkan Z1 gitu ya, ini adalah Z2, itu kan berarti kan kalian punya dua komponen yang hubungannya itu adalah seri kan. Kalau seri, terus kalian menghitung tegangan dari salah satu komponennya, kalian bisa menggunakan pembagi tegangan kan, tegangan di komponen tersebut dibagi dengan jumlah tegangan semuanya. Itu adalah clue untuk nomor 4. Kalau untuk nomor 5, juga sama. Nomor 5 berarti kalian ubah dulu nih C dengan R2 ini menjadi satu buah blok, misalkan jadi Z2. Ini adalah Z1 kan itu ya. Z1 sama dengan R1. Z2 sama dengan paralel dari R2 terhadap C kan gitu. Nah, dari situ kalian punya kan Z1 dengan Z2 ya kan? Terus ini hubungannya adalah negatif atau inverting amplifier kan gitu. Kalau dia inverting amplifier berarti kan E0 sama dengan minus ya kan? Z2 per Z1 dikali dengan E1 kan itu ya. Itulah fungsi transfernya. Nanti akan ketemu di dalam bentuk Laplace. Jadi kalau kita bilang fungsi transfer atau fungsi alih itu nilainya atau representasinya itu dalam bentuk domain Laplace. Kalau yang ini sama sih. Jadi kalau kalian nanti udah bisa menghitung yang nomor 5, maka yang kalian bisa cari atau bisa hitung adalah pertama cari dulu yang bagian yang pertama ini. Karena ini kan cascade ya. Special case kalau kalian memang kalau kalian menghitung mengenai op-amp, ketika kalian mengkasketkan atau menyambungkan output suatu sistem menjadi suatu input sistem yang baru, maka kalian bisa mencari bagian per bagian. Misalkan kalian cari dulu nih fungsi transfer yang bagian pertama. Ketemu nih hubungan antara katakanlah ini Vx gitu ya di sini ya. Vx gitu. Berarti kalian akan tahu atau akan mengetahui fungsi transfer Vx terhadap Vin. Yaitu fungsi transfer sistem yang pertama. Terus dari situ kalian mencari di sini fungsi transfer antara Vout dengan Vx. Gitu ya. Ketika dia ketemu tinggal dikalikan saja. Kalau dikalikan kan bisa dikali silang dicoret sehingga kalian nanti akan ketemu representasi Vout terhadap Vin. Jadi kalian kalau untuk sistem-sistemnya dalam bentuk op-amp seperti ini, kalian bisa menghitung part per part gitu ya.
terus hasilnya dikali ataupun ditambah ketika tergantung topologinya ya. Kalau topologinya adalah cascade berarti dikali fungsi transfer yang pertama dikali dengan fungsi transfer yang kedua. Dan nomor 7 tinggal mengikuti aja sih. Maksudnya mengikuti ini yang ada sehingga nanti apa yang terjadi di dalam outputnya. Mungkin itu ya. Tetapi karena ini cukup banyak, jadi mungkin deadline-nya itu adalah hari Senin depan ya, jam 7 pagi. Oke? Jadi maksudnya ini penugasan untuk 1 minggu. Jadi deadline-nya bukan 2 hari lagi, tetapi hari, karena mengingat memang jumlahnya yang cukup banyak. Oke, dari situ teman-teman apakah ada pertanyaan? Pak, ya. Untuk susunan laporannya sama kayak kemarin ya Pak? Ini agak sedikit berbeda karena ini ada perhitungan manual ya. Jadi nomor berapa nih? Nomor 3, 4, dan 5 kan manual ya. Bahkan dan 6. Ya jadi intinya di ini aja. Kalau misalkan di yang percobaan itu berarti beberapa perubahan variabelnya dituliskan dan dianalisis gitu ya. Tetapi kalau untuk pengerjaan manualnya ya dikerjakan aja sesuai dengan ini. Tapi dikerjakan sedetail mungkin ya, dalam artian step by step-nya itu jangan ada yang miss gitu loh. Tapi kurang lebih sih sama. Lagi? Baik Pak. Ada lagi teman-teman? Jadi sudah jelas ya. Jadi untuk deadline-nya hari Senin jam 7 pagi ya, sebelum kita mulai kelas. Oke? Dan pengerjaannya seperti biasa dan formatnya juga seperti biasa. Cuma ketika memang pengerjaan manual ya dikerjakan aja sesuai dengan langkah-langkah yang kalian dapat. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, modulnya dapat nggak Pak? Ya, nanti saya kasih. Kan setiap hari saya dapat kan. Setiap praktikum bukannya kalian saya kasih modul ya? Bukan. Bahkan ini sudah saya kasih semuanya kan modulnya. Atau kamu belum dapat? Kalau nggak dapat, berarti kamu selama ini pakai modul apa? Teman-teman pada dapat modul kan? Halo? 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 Dapat Pak. Lah ya, sudah. Jadi teman kalian yang belum ada modul tadi, silahkan di-share ya ke teman kalian untuk modul yang ini. Jadi yang dikerjakan adalah praktikum di modul 3. Itu teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin biar menyingkat waktu saja, mungkin saya akan ini ya, tadi ada yang galat ya, coba saya akan presensi sisanya gitu ya. Oke. Praktikum sistem kontrol dasar. Berarti Elizabeth ada ya? Halo? Elizabeth ada? Halo? Rizky. Absar. Sama Hanif yang nggak ada. Oke, mungkin seperti itu. Nanti kalau untuk praktikum silahkan bisa bertanya ke saya ataupun ke asisten. Jadi silahkan dilanjutkan dengan praktikum. Nanti saya akan buatkan form untuk submissionnya. Oke, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan dari situ, ada ada? Ya. Untuk asdosnya sendiri siapa ya Pak ya? Biar bisa langsung dijapri. Oh sudah, kan di grup kalian ada Matthew sama Ilham. Baik Pak. Oke, gitu ya. Jadi ini
Oke, jadi silahkan dilanjutkan. Mungkin sekian dari saya untuk kelas sinkronnya. Silahkan bertanya ketika ketika kalian ada yang kesulitan. Oke, sekian kelas dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.